kembali lagi di YouTube channel Omi Salon sama Kak Omi di sini. Hari ini Kak Omi bakal buat tutorial tudung. Nah, teman-teman, ini adalah proses dimana kita kasih koran setelah kita ikat rambutnya. Ini dikasih lapis koran dulu biar rambutnya itu nggak lari-lari, nggak lepas, biar lebih kokoh supaya nanti tudungnya itu lebih teger. Karena kemarin ada yang request, Kak dikasih tahu dong per detailnya sambil ngomong gitu, ini apa gitu. Jadi ini Kak Omi buat videonya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini garis pertama benang-benang emasnya. Tapi ini garis pertamanya kita lipat dulu. Terus customernya disuruh agak dengak dikit, fokus dengak ya. Nah setelah dengak kita ambil garis ketiga, letakkan di hidungnya ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah itu yang ketiga. Nah kita letakkan di hidungnya. Posisinya customernya harus dengak ya. Setelah itu kita lihat, teman-teman bisa lihat setelah di posisi ketiga, pastikan posisinya agak sedikit mendengak dan letak ketiganya itu di hidung ya teman-teman. Nah lihat itu cara melipatnya. Nah setelah itu teman-teman harus pegang menyilang, dan itu garis emas-emasnya yang di bawah, dan itu teman-teman bisa lihat juga ada garis putih yang kayak corak bunga. Itu fungsinya untuk kita mengaitkan, untuk ngikat tanpa harus diikat kayak tali itu, enggak, cuman kayak disimpul aja teman-teman untuk diselipin nanti biar enggak lepas, karena kain tudung itu kan bersifat kayak kasar, jadi dia ngikat, gigit. Nah kita rapiin dulu ya teman-teman. Itu lihat, teman-teman bisa lihat Kak Omi rapiin supaya ditarik-tarik dikit yang bagian dalamnya biar nggak berkerut. Nah itu jadi posisinya itu di atas itu rapi. Nah sama di sebelah sana juga posisikan tangannya itu tetap pegang yang ikatan yang di depan supaya kayak tanduk kelincinya itu supaya tidak lepas, karena itu posisinya harus pas di kening ya teman-teman. Tangan kita itu harus ada di kening. Nah setelah ini kita cuman tarik, kita simpul aja tanpa mengikat. Kita cuman tarik ke kanan satu, ke kiri satu. Terus kita masukkan ke yang garis putih bunga-bunga tadi teman-teman. Tuh kita selipin aja, kita masukkan ke dalam tanpa harus ngikat. Karena biasanya kalau diikat kayak diikat gitu, itu biasanya nonjol. Nanti waktu di bagian depan dia ada tonjolan gitu, jadi nggak kelihatan bagus. Jadi kita cuman selipin aja di bagian yang tadi Kak Omi tunjukin. Setelah itu rapikan di bagian depan. Di bagian depan kita rapiin dulu. Nah ini dia posisinya. Terus kita lipat garis emas-emasnya yang nomor 1 ya teman-teman. Nomor 1 kita lipat di bagian bawahnya itu. Kita lipat, kita angkat, kita naikin ke atas. Nah begitu. Dan itu juga sebaliknya, tinggal dirapiin aja sejajaran. Nah, mau yang mana duluan di atas atau di bawah itu sama aja teman-teman, posisinya harus dilipat. Nah gitu dia, teman-teman bisa lihat ya sambil diperhatikan. Maaf suara Kak Omi agak-agak serak karena posisinya berpuasa, jadi kurang minum, gampang kering tenggorokannya. Nah udah dipastikan itu, lalu rapikan sejajaran lurus. Teman-teman bisa lihat Kak Omi udah luruskan dengan tetap pegang di atasnya. Setelah rapi baru kita ambil nanti gulungan korannya. Kak Omi udah pernah buat tutorialnya ya. Nah setelah itu baru kita kasih pas, ini posisinya di kening. Terus kita angkat ke atas. Nah ini sudah diangkat dan emas-emasnya udah terlihat di bagian depan. Tinggal kita tekan aja. Sewaktu menekan teman-teman harus lihat tuh, Kak Omi kayak remet di bagian tengah, tapi Kak Omi di bagian pinggirnya itu Kak Omi tekan. Kak Omi rapiin dulu, yang posisinya harus ditekan itu diremet itu di depan. Nah itu posisi Kak Omi lagi ngeremas kain itu, teman-teman harus lihat biar dia nanti hasilnya emas-emasnya itu nggak terlalu lurus sekali, biar agak melengkung dikit. Teman-teman bisa lihat. Nah itu begitu caranya teman-teman, karena kita ikatannya sudah kuat jadi dia aman. Nah tinggal kita rapiin aja yang mana yang kerut-kerut. Kadang kan ada juga kan ada kerut-kerutan di depan, kita tinggal tarik aja biar rapi. Nah itu posisinya begitu ya teman-teman. Selanjutnya terus kita rapiin. Nah begitu terus. Nah ini dia teman-teman bisa lihat. Di sini Kak Omi bakal jepit pakai kancing peniti dulu.
Posisinya karena asisten Kak Ome ngerekam, jadi Kak Ome kerja sendiri. Kita jepit pakai kancing peniti biar nggak bagian depannya nggak lari, jadi tetap pada tempatnya biar rapi. Kita jepit dulu, rasa-rasa ya teman-teman, jangan sampai kena kulit. Satukan antara kain yang atas dengan yang kain yang ada di dalam tadi. Setelah itu kita ambil koran. Ini juga udah pernah Kak Ome buat tutorialnya bagaimana cara lipat korannya, dan ini dimasukkan ke dalam di bagian lapisan dalam yang udah kita rapiin tadi. Dimasukin aja ke dalam sampai batas kancing penitinya. Kita rapiin dulu posisinya. Yang tebalnya itu berada di sebelah kanan, yang tipisnya sebelah kiri. Nanti lihat tutorial cara lipat korannya ya teman-teman. Kak Ome udah pernah buat videonya. Nah setelah ini, ini tinggal dirapiin. Jadi biar ini nggak ribet, itu kita jepit dulu. Nah, ini di bagian samping ini satu, supaya rapi kita jepit aja dulu pakai kancing. Nanti bisa kita rapiin lagi, cukup dijepit aja biar tidak mengganggu waktu kita ngelipat untuk kain yang di belakang. Ini kita jepit dulu, nanti kita ulangin karena belum waktunya untuk beresin yang depan, masih nampak koran-koran itu nggak masalah. Nah ini terus sambil dirapi-rapiin ya teman-teman, kita rapi-rapiin posisinya. Korannya harus pas, kita harus buat koran itu nyaman, nggak di dalam itu nggak semeraut, nggak berserak. Dia memang posisinya harus kayak sejajaran semua rapi, di dalam nggak ada yang semeraut. Jadi waktu kita tarik itu nggak kayak lari-lari gitu. Pastikan nih Kak Ome tetap usahain, karena kebetulan di situ pas ada jundet, jadi Kak Ome pastikan dulu dia rapi serapi-rapinya di dalam, jadi nanti nggak kesulitan waktu ngelipat. Pokoknya posisi koran di dalam itu harus lurus sejajaran dengan kainnya, supaya kainnya nanti tegak dan teger. Nah kita rapiin terus, setelah nyaman baru kita jepit. Nah ini posisinya kita jepit. Nah, setelah rapi kita jepit, customernya harus tetap lihat ke depan. Kita harus ucapkan ke customer harus pastikan pandangannya ke depan, jangan ikut miring. Nah setelah itu kita jepit antara kain yang di atas sama yang bawah, kita jadikan satu kayak pengikat gitu. Nah setelah itu baru kita tarik ke samping. Posisinya rapikan dulu ya teman-teman, harus rapi, kerjanya harus rapi, jadi nggak semraut nanti waktu ngelipatnya, nggak belepotan apalah gitu. Nah setelah itu kita tarik ke samping, langsung kita tarik ke samping. Nah ini teman-teman bisa lihat, langsung ditarik ke samping. Nah ini dia sudah di bagian ini, langsung terus. Nanti setelah tarik ke samping kita buang lagi ke arah sini, jadi dia membentuk kayak segitiga gitu teman-teman. Tapi kita rapikan dulu koran-korannya. Nah sebelum kita tarik ke arah sini, tekan ya pakai tangan yang satu lagi. Nah begini, tinggal dibuang ke arah sini. Setelah itu tinggal dirapiin lagi, kita rapikan lagi kembali. Nah ini dia. Nih posisi kainnya, kita kecilkan bagian ujungnya. Nah, kita masukkan sedikit supaya tidak terlalu gede, jadi dia bentuknya kayak segitiga gitu. Usahakan lancip dia di bagian ujung supaya nanti dia ke atas kayak segitiga gitu. Diselipin dikit. Nah lipat 2 kali, masukkan ya. Oke, pas garis emas-emasnya di atas, posisikan ke samping, tarik. Nah begitu, sudah tinggal dikasih kancing. Dan selanjutnya tinggal dirapi-rapiin. Kita kancing dulu, baru nanti kita kayak kasih jarum-jarum pentol gitu di bagian-bagian yang perlu perlu dijepit. Nah ini kita ngerapiin sampai dia membentuk segitiga, sambil kita lihat ke kaca ya teman-teman. Ini fungsinya ini juga berguna, ini jangan lupa sampai ketinggalan kalau kita harus kancing, jadi teger. Jadi tudungnya tuh nggak lemes gitu, tegak ke atas. Jadi waktu pas foto kelihatan ada tegaknya. Oke, ini dia dijepit satu-satu terus kita rapian. Teman-teman bisa tonton terus videonya. Mudah-mudahan ini membantu untuk yang lagi belajar tahap buat tudung ya. Nah ini adalah sama seperti kalau mau buat tudung pengantin juga sama begini, beda kainnya aja. Oke, selamat menonton dan jangan lupa terus dukung channel Kak Ome ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.